Telepon Olivia tidak tersambung karena ponsel Helena sudah dimatikan. Olivia pun meninggalkan pesan suara dengan nada dingin. "Helena, siapa yang memberimu keberanian untuk menentang perintahku? Kalau kau berani menginjakkan kaki di tanah Eropa Utara, aku akan..." Sebelum dia selesai berbicara, ayahnya Richard sudah merebut ponselnya dan langsung menghentikan pesan suara itu, lalu berkata dengan cemas, "Olivia, apakah kau sudah gila? Kalau kau sampai mengancam ingin membunuh Helena di pesan suara dan Helena menyebarkannya ke publik, habislah kau." Olivia langsung berkeringat dingin panik bertanya, "Ayah, tadi aku sudah mengatakan apa?" Richard menjawab dengan lega, "Untung ayah cepat tanggap. Kau baru mengatakan aku akan." Dan ayah langsung menghentikannya. Olivia menghela nafas lega sambil memegangi dadanya dan mengumpat, "Perempuan jalang si Helena itu, dia sudah menghancurkan kewarasanku." Richard tidak berkata apa-apa. Dia hanya menonton ulang video Helena bersama istrinya. Setelah itu dia berkata, apa sebenarnya maksud Helena kembali kali ini? Apakah dia ingin menyelamatkan ibunya? Ibu Olivia yaitu Wendy menjawab, "Helena bukan orang bodoh. Dia pasti tahu dia tidak mungkin bisa menemukan keberadaan ibunya. Menurutku, dia kembali untuk berdamai dan mencoba memperbaiki hubungan." Olivia menjawab dengan nada dingin, "Aku tidak peduli apa tujuannya. Yang jelas dia kembali tanpa seizinku. Itu jelas melanggar perintahku. Lagi pula kemarin aku sudah memerintahkannya untuk pergi ke Saint Petersburg di Rusia. Tapi dia malah kembali ke Eropa Utara. Berani-beraninya dia. Dan dia bahkan dengan penuh percaya diri mengatakan kalau dia akan menjadi pendamping pengantinku. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di pernikahanku, aku tidak akan membiarkan dia mencuri perhatian." Richard pun berkata dengan serius, "Ayah dengar, keluarga Rewa sudah menyerah pada pasukan Galesong. Itu yang ayah dengar. Meskipun begitu, mereka masih menyisakan separuh asetnya. Total kekayaannya setidaknya masih sekitar 1.000 sampai 2.000 miliar euro. Kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Selain itu, pesawat Concorde yang dipakai Helena juga milik keluarga Rewa. Ini membuktikan kalau keluarga Rewa memang belum hancur total. Bagi kita, Helena masih sangat berharga. Karena itu Richard menyarankan, jadi menurut ayah, kau tidak perlu terlalu marah dulu. Kita lihat dulu apa tujuan Helena. Kalau dia benar-benar ingin berdamai, dan setelah pernikahanmu dia bersedia pergi dengan tenang, maka kita bisa memanfaatkannya untuk menarik dana keluarga Rewa agar masuk ke Eropa Utara. Tidak perlu memperkeruh keadaan." Olivia menjawab dengan wajah jijik, "Aku tidak suka sejajar dengan Helena. Selama ini, aku selalu kalah darinya dalam segala hal. Dalam urutan suksesi, dia di depanku. Dalam kecantikan, dia lebih cantik. Dalam prestasi, dia lebih unggul. Bahkan rakyat lebih menyayanginya. Setelah aku mewarisi, menjadi pewaris utama, dukungan publik tetap saja yang lebih banyak padanya. Yang paling memalukan, setelah aku ditunjuk menjadi pewaris utama, hampir 1 juta warga Eropa Utara bahkan membuat petisi ke situs Gedung Putih di Amerika agar Amerika ikut campur dan mengembalikan hak suksesi Helena. Sampai masuk berita utama di berbagai negara barat. Itu adalah aib seumur hidup bagiku. Itulah sebabnya aku ingin dia tunduk selamanya. Setiap kali bertemu denganku, dia harus membungkuk dan dengan hormat memanggilku, 'Yang mulia Putri Olivia.'" Ibunya, Wendy, buru-buru menenangkan. "Olivia, jangan emosi dulu. Sekarang Helena sudah mengunggah video dan jelas-jelas sedang dalam perjalanan pulang. Demi menjaga opini publik, kita tidak punya pilihan selain menerimanya sementara dan membiarkannya menghadiri pernikahanmu. Selain itu, kita juga harus membiarkannya menjadi pendamping pengantin agar rakyat tidak memprotes. Setelah pernikahan selesai, kita paksa dia pergi dan jangan biarkan dia kembali lagi."
Olivia dengan ekspresi marah berkata, "Dia sengaja memakai rakyat untuk mengendalikanku. Apakah aku harus membiarkan dia datang dan pergi sesuka hatinya? Kalau dia berhasil kali ini, siapa tahu nanti saat aku naik tahta, dia akan melakukan hal serupa lagi. Benar-benar keterlaluan." Wendy berkata, "Tenang saja, kali ini kita terima dia karena dia sudah terlanjur mengunggah video. Tapi setelah dia datang, kita akan langsung mengendalikannya. Kita katakan bahwa kalau lain kali dia berani datang tanpa izin, kita akan langsung membunuh ibunya, biar dia berpikir sendiri." Olivia yang sangat marah pada akhirnya tetap menerima saran ibunya. Karena meskipun dia marah, dia juga sangat memahami situasi saat ini. Helena sudah membuat langkah yang mengejutkannya, sehingga sekarang dia hampir tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan serangan balik. Satu-satunya cara adalah menunggu Helena tiba, lalu menggunakan nyawa ibunya sebagai ancaman agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Ayahnya Richard melihat suasana hatinya mulai membaik, lalu berkata, "Olivia, karena Helena naik pesawat penumpang Concorde, ayah perkirakan dia akan tiba di bandara pada waktu senja. Ayah sarankan kau dan William pergi lebih awal untuk menjemputnya. Begitu dia turun dari pesawat, langsung gunakan iring-iringan mobil kerajaan untuk membawanya ke istana dan kendalikan dia sepenuhnya." Olivia berkata, "Aku tahu, agar wanita jalang itu tidak sembarangan bicara di depan publik, aku harus mengontrol seluruh perjalanannya. Bahkan nanti aku akan menyita ponselnya, agar dia tidak punya kesempatan untuk menyebarkan informasi keluar." Richard mengangguk puas. "Sekarang kau sudah mulai berpikir secara menyeluruh. Satu-satunya kekuranganmu hanyalah temperamenmu yang terlalu meledak-ledak. Kalau kau bisa mengendalikan temperamenmu itu, kau pasti akan menjadi pemimpin yang sangat kuat." Olivia menjawab tanpa ekspresi, "Selama Helena disingkirkan, aku pasti bisa mengendalikan emosiku. Dia sudah memberiku terlalu banyak trauma selama bertahun-tahun. Begitu ada hal yang menyangkut dia, emosiku seperti barel mesiu, tersulut sedikit saja langsung meledak." Richard menepuk bahu putrinya dan berkata menenangkan, "Tenang saja Olivia, kali ini kita akan menyelesaikan masalah Helena sepenuhnya dan memaksanya bekerja sama dengan keluarga Rewa untuk mengumpulkan sumber daya bagi kita." Wajah Olivia tampak dingin dan dia berkata, "Sebenarnya, aku tidak ingin dia menikah dengan keluarga Rewa. Aku lebih ingin mengirimnya kepada orang Rusia, Aman Ramovich." Richard menasihatinya, aset Aman Ramovich tidak lebih dari sebagian kecil kekayaan keluarga Rewa. Itu tidak sebanding. Olivia menjawab serius, "Tapi Aman Ramovich bersedia langsung membayar 500 juta euro kepada keluarga kerajaan kalau Helena menikah dengannya." Richard tertawa. 500 juta euro itu hanya bayaran satu kali. Tapi keluarga Rewa sudah sepakat akan berinvestasi 2 miliar euro di Eropa Utara untuk bekerja sama dengan kita. Dan itu baru permulaan. Potensi masa depannya jauh lebih besar. Jadi memberikan Helena ke Aman Ramovich jelas tidak sepadan. Olivia memandang Richard dengan serius dan berkata, "Ayah, jangan lupa, Helena menderita penyakit bawaan yang parah. Dia mungkin tidak akan hidup lama. Kalau dia hanya bertahan beberapa bulan, dana dari keluarga Rewa mungkin baru cair sebagian, bahkan mungkin belum juga mulai, tapi dia sudah mati. Kalau dia mati, keluarga Rewa tidak mungkin melanjutkan investasinya." Wajah Richard langsung berubah kaget dan dia bergumam, "Astaga, kenapa aku tidak berpikir sejauh itu?" Di antara alis Olivia muncul ekspresi kejam. Dia berkata dengan nada dingin, "Sekarang Helena hanyalah seekor anjing peliharaan yang sekarat karena penyakit mematikan. Kalau kita tidak ingin dia menjadi beban, kita harus cepat-cepat mencari pembeli yang mau membayar tunai di tahap awal dan segera kita singkirkan dia. Kalau kita menyerahkannya ke Aman Ramovich, 500 juta euro langsung masuk ke rekening."
Kalaupun dia mati di Saint Petersburg, itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Lagi pula, Aman Ramovich tidak mungkin membawa mayatnya kembali ke Eropa Utara dan meminta pengembalian uang, bukan? Wajah Richard menjadi serius dan dia berkata, "Olivia, pemikiranmu memang lebih matang. Kalau begitu, kita cari cara agar Helena bisa diserahkan ke Aman Ramovich." Olivia mengangguk dan tersenyum dingin. Sekarang dia sudah datang, maka nasibnya akan sepenuhnya kukendalikan. Di sudut bibirnya muncul senyum kejam. Dia berkata pelan, "Aku dengar Aman Ramovich itu secara batin agak menyimpang. Dia suka menyiksa wanita dengan cara-cara tidak manusiawi di ranjang. Helena punya penyakit jantung bawaan. Bisa jadi pada malam pertamanya di Saint Petersburg, dia langsung mati di atas ranjang Aman Ramovich." Sambil tertawa dingin, Olivia melanjutkan, "Kalau itu terjadi, kita bahkan bisa berpura-pura mengecam Aman Ramovich dan memaksanya membayar kompensasi lagi. Kalau tidak, kita ancam akan menyebarkan kabar bahwa dia menyiksa putri kerajaan hingga mati. Aku rasa paling tidak dia harus membayar 500 juta euro lagi, bukan? Lagi pula kerajaan sudah membesarkan Helena, jadi wajar meminta kompensasi itu." Richard melihat putrinya dan mengacungkan jempolnya. "Olivia, kau memang wanita yang luar biasa. Saat kau naik tahta nanti, kerajaan pasti akan berkembang pesat." Olivia mengangguk dan berkata, "Pernikahanku dengan William sekarang sudah menjadi sorotan seluruh Eropa. Banyak bangsawan dan konglomerat dari kerajaan lain yang akan hadir. Tadinya aku tidak berencana mengundang Aman Ramovich, si orang kaya baru dari Rusia itu. Tapi karena Helena datang, tidak ada salahnya aku mengundangnya juga. Setelah pernikahan selesai, langsung saja kita suruh dia membawa Helena pergi." Richard tertawa. "Aman Ramovich itu sangat senang datang ke pesta bangsawan Eropa. Kalau kau telepon dia sekarang, malam ini juga dia pasti terbang dari Saint Petersburg ke sini." Olivia mengangguk dan berkata sambil tertawa dingin, "Nanti aku akan menelponnya." Setelah itu Olivia berkata lagi, "Oh iya ayah, setelah aku menikah, tidak perlu membiarkan nenek tua itu terus bertahan hidup. Ketika waktunya tiba, langsung suruh dokter mencabut semua alat bantu hidupnya diam-diam." Sementara itu, kecepatan pesawat Concorde bahkan melebihi kecepatan rotasi bumi. Ketika Andi dan Helena mendarat di ibu kota Eropa Utara, kota Ausu, waktu setempat baru memasuki senja. Begitu pesawat mendarat di ujung landasan, pesawat langsung diarahkan ke hanggar bandara yang jauh dari terminal utama. Saat pesawat masih meluncur di landasan, Helena menerima pesan suara dari Olivia. Meskipun Olivia belum selesai bicara, Helena bisa dengan jelas merasakan amarah dan ancaman yang terkandung dalam nada suaranya. Dengan sedikit cemas, dia menatap Andi dan berkata, "Tuan Andi, Olivia pasti sangat marah sekarang. Aku menduga dia akan langsung melakukan pengawasan ketat saat aku turun dari pesawat." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Kemungkinan besar dia akan membawa kita ke istana dan menahan kita secara halus di sana. Aku mungkin akan mengalami perlakuan yang sama." Helena buru-buru bertanya, "Lalu bagaimana?" Andi Rewa menjawab santai, "Tenang saja. Kita datang dari jauh. Sudah sepantasnya mengikuti adat tuan rumah. Itu bentuk kesopanan. Segalanya bisa kita bicarakan setelah tiba di istana." Ketika Helena melihat sikap tenang Andi, dia langsung merasa lega. Kemudian dia bertanya, "Tuan Andi, bagaimana aku harus memperkenalkanmu kepada Olivia?" Andi Rewa tersenyum. "Katakan saja aku adalah adik dari Rafa. Karena Rafa belum resmi menikahimu, maka dia tidak pantas ikut dalam urusan seperti pulang kampung menghadiri pernikahan. Jadi kali ini keluarga Rewa menugaskanku untuk mengantarmu." Helena mengangguk pelan. "Baik." Lalu dia bertanya lagi, "Perlukah aku menyembunyikan namamu?" Andi Rewa menggeleng dan tertawa ringan. "Tidak perlu. Ini adalah pertama kalinya aku datang ke Eropa Utara.
Tentu saja, aku akan datang secara terbuka dan terang-terangan. Di dalam hanggar saat ini, Olivia yang mengenakan gaun Chanel yang mewah dan berdandan dengan sangat anggun, sedang menggandeng lengan seorang pria muda berkulit putih sambil menatap pesawat Concorde yang semakin mendekat. Pria muda ini adalah William Janvier, putra sulung dari cabang keluarga Janvier. Keluarga William berakar di Denmark, hanya dipisahkan laut dari 4 negara di utara Eropa. Selama beberapa tahun terakhir, keluarganya terus berusaha naik ke tingkat kedua dalam struktur internal keluarga Janvier, sehingga mereka memilih untuk merendah dan menunggu waktu. Mereka menyimpan kekuatan demi menunggu kesempatan. Struktur internal keluarga Janvier sangat mirip dengan keluarga Rewa, tetapi jauh lebih kompleks dalam pelaksanaannya. Sebagai keluarga kapitalis klasik yang memulai usaha dari perbankan dan keuangan, mereka sangat ketat dalam hal distribusi sumber daya. Kekuasaan utama keluarga Janvier dipegang oleh keluarga inti di Amerika Serikat, dan mereka menggunakan sistem penilaian internal untuk mengklasifikasi keluarga cabang lainnya. Keluarga di tingkat kedua bisa mendapatkan sumber daya 2 hingga 3 kali lebih banyak daripada keluarga di tingkat ketiga. Karena itu, setiap keluarga di tingkat 2 dan 3 berjuang keras untuk naik ke atas, sedangkan keluarga tingkat pertama juga harus mempertahankan posisinya dengan segala cara. Persaingan internal ini membuat barikade antar tingkatan menjadi sangat kuat dan sangat sulit untuk naik level dalam keluarga Janvier. Keluarga William sendiri dalam beberapa tahun terakhir terus berupaya meningkatkan peringkat mereka. Belakangan, mereka mendapat informasi melalui jalur internal bahwa Ratu Nordik sedang kritis. Mereka sadar bahwa Olivia yang masih muda akan segera menjadi ratu termuda di Eropa. Maka mereka segera mengajukan aliansi pernikahan dengan keluarga kerajaan Nordik. Namun, Olivia sendiri sangat selektif. Banyak konglomerat di Eropa menyadari bahwa dia akan segera naik tahta dan semuanya berharap bisa menikahinya. Di Eropa, gagasan bangsawan dan sistem feodal masih sangat kental. Banyak orang percaya bahwa bangsawan dan keluarga kerajaan lebih unggul. Bagi orang kaya yang tidak memiliki gelar bangsawan, menikahi seorang ratu akan langsung memberi mereka gelar pangeran dan bangsawan tinggi yang setara dengan loncatan kelas sosial secara instan. Alasan William bisa menang atas banyak pesaing adalah karena keluarganya menawarkan investasi sebesar 2 miliar euro dan tambahan 1 miliar euro tunai sebagai mahar. Tawaran itu mengalahkan semua kandidat lainnya. Keluarga William berharap bisa meningkatkan pengaruh mereka di Eropa melalui status bangsawan ini dan naik ke tingkat kedua saat penilaian internal keluarga Janvier berikutnya. Saat ini, Olivia menatap pesawat Concorde putih yang seperti angsa dan berkata dengan kesal, "Keluarga Rewa ini memang luar biasa. Mereka bahkan bisa mempunyai pesawat supersonik seperti ini." William mengangguk, suaranya berat namun terdengar iri. Sebagai pesawat penumpang tercepat di dunia, begitu Concorde pensiun, pasti akan langsung diperebutkan oleh keluarga-keluarga papan atas. Total pesawat yang masih bisa digunakan tidak lebih dari 10, dan keluarga inti Janvier punya 3. Kami sendiri belum pernah merasakannya. Tidak disangka keluarga Rewa juga punya 1. Olivia mengerutkan dahinya dan berkata, "Aku bahkan belum pernah naik pesawat supersonik semacam itu." William menghela nafas dan dengan nada yang agak sebel, dia berkata, "Aku juga belum pernah. Kudengar keluarga Rewa baru saja mengalami kerugian besar. Kalau mereka mau menjual pesawat ini dengan harga murah, aku akan langsung membelinya." Saat itu pesawat perlahan masuk ke dalam hanggar. Setelah itu pintu kabin terbuka dan Helena bersama Andi turun dari tangga pesawat. Melihat
hanya ada 2 orang yang turun dari pesawat, Olivia langsung bertanya dengan alis berkerut. "Helena, kemana 2 pengawalmu? Kenapa mereka tidak pulang bersamamu?" 2 pengawal Helena itu sebenarnya adalah mata-mata Olivia. Namun Olivia mengira Helena tidak mengetahuinya. Kini melihat kedua pengawal itu tidak ikut pulang dan tidak ada laporan sebelumnya, dia sadar kalau Helena mungkin sudah mengetahui identitas asli kedua pengawalnya. Namun Helena berpura-pura polos lalu menjawab dengan santai, "Aku meninggalkan mereka di Jakarta agar mereka ikut membantu persiapan pesta tunangan dan pernikahan bersama tim keluarga Rewa." Jawaban itu terdengar masuk akal bagi orang luar. Namun Olivia tahu itu bohong belaka. Kalau memang benar begitu, kedua bawahannya itu pasti sudah melaporkannya lebih dulu. Karena tidak ada kabar, maka pasti mereka sudah ditangani oleh Helena. Namun Olivia tidak bisa marah secara terbuka. Jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan ikut berpura-pura. "Oh, begitu ya? Wah, tidak terasa kita berdua akan segera menikah." Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Helena tersenyum. "Benar, rasanya baru kemarin kita masih naik kuda di halaman istana. Sekarang kita sudah mau menikah." Olivia menyeringai lalu menatap Andi dan berkata dengan heran, "Ngomong-ngomong, pria ini bukan tunanganmu Rafa Rewa, bukan?" Helena buru-buru memperkenalkan, "Oh iya, aku hampir lupa. Ini Andi Rewa, adik sepupu dari Rafa Rewa. Karena Rafa sedang sibuk dan tidak bisa datang, maka keluarga Rewa mengutusnya untuk menemaniku pulang." Olivia sendiri tidak tahu detail struktur keluarga Rewa. Jadi saat mendengar bahwa Andi hanyalah adik sepupu Rafa, dia tidak terlalu ambil pusing. William juga tidak curiga. Dulu yang bersaing di pasar saham dengan Sandy Rewa adalah keluarga inti Janvier di Amerika. Keluarga William yang hanya dari cabang Eropa bahkan tidak tahu tentang perseteruan itu, apalagi mengenal Andi. Sebenarnya Olivia sudah berencana menjual Helena kepada taipan Rusia yang bernama Aman Ramovich. Karena itu, dia tidak berniat menjalin hubungan dengan keluarga Rewa. Jadi sikapnya terhadap Andi pun dingin dan sinis. Dia menatap Andi dengan sikap mengejek dan berkata, "Tuan Andi, ku dengar keluarga Rewa baru saja diserbu oleh pasukan Galesong ya. Kabarnya, selain merampas makam leluhur, mereka juga meminta separuh aset keluarga Rewa. Berarti, keluarga Rewa mengalami kerugian besar ya?" William ikut menimpali dengan senyum mengejek, "Olivia, jangan membicarakan luka orang seperti itu. Keluarga Rewa baru saja kehilangan uang dan harga diri. Tuan Andi pasti sangat sedih." Andi Rewa tersenyum santai dan menjawab, "Aku sama sekali tidak sedih. Walaupun keluarga Rewa kehilangan separuh aset, tapi kami masih punya lebih dari 1 triliun. Jauh lebih hebat dibandingkan kebanyakan keluarga sampah di Eropa." William langsung tersinggung dan membentak dengan marah, "Andi, siapa yang kau sebut sebagai keluarga sampah?" Andi Rewa dengan wajah angkuh berkata, "Di mataku, keluarga sampah itu adalah semua keluarga di Eropa yang kekayaannya kalah dari keluarga Rewa. Satu pun tidak ada yang bukan sampah." Mendengar ucapan Andi, William langsung naik pitam dan membentak, "Hei Andi, ucapanmu barusan terlalu sombong bukan?" Andi Rewa tersenyum ringan dan bertanya balik, "Sombong? Kenapa aku tidak merasa begitu?" Lalu dia menambahkan, "Meskipun keluarga Rewa mengalami kerugian besar, kami masih punya aset senilai triliunan. Ada banyak keluarga yang bahkan belum pernah mengalami kerugian sebesar itu. Tapi kekayaannya masih jauh di bawah kami. Kalau bukan sampah, lalu apa sebutannya?" Andi Rewa memandang mereka berdua, lalu berkata santai dengan nada mengejek, "Jangan lupa, meskipun air laut tinggal setengah, dia tetaplah lautan. Tapi air dalam kubangan, sebanyak apapun tetap saja kubangan." Wajah Olivia dan William langsung pucat dan penuh dengan amarah. Olivia paham betul kondisi kekayaan keluarga kerajaan Nordik. Bahkan, kalau dihitung seluruh asetnya,
uang tunai, barang antik, properti, dan investasi luar negeri, semuanya tidak lebih dari beberapa miliar euro, dan itu pun harus dibagi dengan seluruh keluarga kerajaan, bukan milik pribadinya. Sebaliknya, keluarga Rewa meskipun sudah kehilangan setengah asetnya, masih memiliki lebih dari 1.000 miliar euro, jauh melampaui keluarga kerajaan. William juga merasa murka di dalam hati. Meski bermarga Janvier, total kekayaan cabang keluarganya hanya sekitar 10 miliar euro, bahkan mungkin tidak sampai 1/10 dari keluarga Rewa saat ini. Namun William masih mencoba membela diri dengan gigi gemertak. Keluarga Janvier sudah berkembang di seluruh dunia selama ratusan tahun. Total aset kami bukan hanya triliunan dolar, bahkan puluhan triliun pun belum tentu cukup untuk menggambarkannya. Di hadapan keluarga Janvier, keluarga Rewa seperti kalian bahkan tidak pantas disebut sampah. Andi Rewa lalu bertanya dengan penasaran, "Jadi kau memang dari keluarga Janvier?" Olivia langsung memperkenalkan dengan bangga, "Oh iya, aku lupa memperkenalkan. Ini adalah tunanganku, William Janvier, pemuda jenius dari keluarga Janvier." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Pantas saja. Gaya bicaranya sangat sombong. Ternyata dari keluarga Janvier." William mengejek balik dengan senyum sinis. "Bagaimana? Sekarang kau sadar betapa kecilnya keluarga Rewa dibandingkan dengan keluarga kami?" Andi Rewa menggeleng pelan dan menjawab dengan dingin, "Kecil atau tidak, itu tergantung dibandingkan dengan siapa. Kalau dibandingkan dengan cabang utama keluarga Janvier, keluarga Rewa memang kalah jauh. Tapi aku dengar keluarga Janvier punya banyak cabang, dan mereka dibagi dalam 3 tingkatan. Jadi William, keluargamu masuk tingkatan keberapa?" Begitu mendengar pertanyaan itu, wajah William langsung berubah tegang. Dia memang bangga menjadi bagian dari keluarga Janvier, tapi dia merasa malu kalau berbicara mengenai peringkat cabang, karena keluarganya termasuk tingkatan ketiga alias paling bawah. Andi Rewa melihat ekspresi gugup William lalu tertawa. "Kenapa kau diam saja? Tadi kau berbicara begitu lantang, kenapa sekarang malah bungkam?" William tidak tahu harus menjawab apa. Wajahnya berubah-ubah antara merah dan pucat. Melihat tunangannya dipermalukan, Olivia langsung bersuara dingin. "Tuan Andi, ini adalah Nordik, bukan negaramu. Seharusnya kau tidak berbicara sekasar itu." Andi Rewa terkekeh dan membalas, "Kasar? Kalau ini sudah dianggap kasar, berarti kau belum pernah benar-benar mendengar orang kasar berbicara." Saat ketegangan memuncak, Helena akhirnya buka suara untuk mencairkan suasana. "Sudahlah, jangan berdebat di sini. Lebih baik kita pulang ke istana. Aku juga ingin melihat kondisi nenek sekarang." Olivia tersenyum penuh arti dan berkata, "Jangan buru-buru Helena. Aku dan William kesini bukan hanya untuk menjemput kalian berdua. Kami juga menunggu seorang teman. Dia sebentar lagi akan tiba. Nanti kita bisa pulang bersama." Helena bertanya curiga, "Teman siapa yang kau maksud?" Olivia tersenyum penuh arti. "Namanya Aman Ramovich, seorang konglomerat dari Rusia." Begitu mendengar nama itu, jantung Helena langsung berdebar. Dia sudah tahu rencana Olivia dari pengakuan 2 pengawal Olivia yang mengikutinya, yaitu bahwa Olivia berencana menjual dirinya kepada konglomerat Rusia itu. Namun, dia tetap berusaha menahan emosinya, lalu bertanya seolah tidak tahu apa-apa, "Olivia, sejak kapan kau berteman dengan orang yang begitu kasar dan tidak beretiket?" Olivia menatapnya curiga, lalu bertanya balik, "Helena, apakah tidak ada yang pernah memberitahumu tentang Aman Ramovich?" Helena menggeleng bingung. "Tidak ada? Memangnya kenapa?" Sebelumnya, Olivia sudah menduga kalau 2 pengikutnya sudah gagal dan mungkin mengkhianatinya. Tapi melihat Helena tampak polos, Olivia berpikir Helena belum tahu apa-apa.
Lalu dia tertawa dengan maksud terselubung. Sebenarnya Aman Ramovich itu orang yang cukup baik, sangat kaya dan sopan. Hanya saja memang usianya sudah agak tua. Tapi dia tidak separah gosip orang-orang. Helena menjawab dengan nada acuh. Yang kuingat, para bangsawan Eropa Barat selama ini cenderung menghindarinya. Kenapa kau mengundangnya kemari? Olivia tertawa santai. Meskipun latar belakangnya tidak terlalu bagus, tapi dia tetap miliarder dengan kekayaan ratusan miliar dolar. Kalau aku ingin membangun kembali kejayaan keluarga kerajaan, tentu aku harus bergaul dengan orang seperti dia. Saat itu terdengar suara mesin jet mendekat. Sebuah jet pribadi Gulfstream G650 baru perlahan masuk ke hanggar, dipandu oleh kendaraan pemandu. Olivia tersenyum dan berkata, Aman Ramovich sudah datang. Pesawat itu berhenti di samping Concorde. Tidak lama kemudian pintu terbuka dan seorang pria paruh baya berjas biru tua, agak pendek dan kurus, keluar dengan wajah penuh senyum. Dialah Aman Ramovich, salah satu konglomerat terakhir yang tersisa dari Rusia. Dia berasal dari keluarga miskin, namun berhasil memanfaatkan kekacauan di Rusia untuk membangun kerajaan bisnisnya dan menjadi orang yang super kaya. Begitu turun dari pesawat, dia langsung menyapa Olivia. Yang mulia Putri Olivia, sudah lama kita tidak bertemu. Lalu matanya melirik ke arah Helena dengan tatapan penuh nafsu sambil tertawa. Ini pasti Putri Helena, bukan? Helena merasa sangat tidak nyaman. Sementara Olivia yang melihat jelas tatapan mesum Aman Ramovich malah tersenyum dan berkata, Tuan Aman, ini adalah kakakku, Putri Helena. Aman langsung menghampiri Helena, mengulurkan tangannya sambil menunduk, berniat mencium tangan Helena dan berkata dengan sopan, Aku sangat senang bertemu denganmu, yang mulia Putri Helena. Namun Helena langsung menarik tangannya secara halus. Dia sudah tahu niat buruk Olivia dan merasa jijik pada Aman. Lalu dia berkata dengan alasan sopan, Maaf Tuan Aman, tunanganku adalah orang dari negeri timur. Jadi aku mengikuti kebiasaan di sana. Mereka tidak melakukan salam cium tangan. Mohon pengertiannya. Aman Ramovich agak malu, tapi dia berusaha tetap tersenyum lalu menarik kembali tangannya dan berkata, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sangat mengerti. Olivia hanya melirik sekilas lalu tersenyum licik dan berkata di dalam hati, Helena, kau masih sok jual mahal? Tidak lama lagi kau akan menjadi milik Aman Ramovich. Saat Olivia mengetahui bahwa Helena akan kembali ke Nordik, dia sudah terlebih dahulu berdiskusi dengan orang tuanya dan menyusun rencana. Karena Helena sudah datang, maka dia tidak akan membiarkan Helena pergi dengan mudah. Menurut rencana Olivia, begitu Helena kembali ke istana kerajaan, Helena akan segera diawasi dan tidak diizinkan keluar dari wilayah istana. Dia juga langsung menghubungi Aman Ramovich di Saint Petersburg melalui telepon dan mereka pun sepakat. Setelah pernikahannya besok, Helena akan dipaksa menikah dengan Aman Ramovich. Olivia memegang ibunda Helena sebagai sandera, jadi dia sangat yakin Helena tidak akan berani menentang rencananya. Sementara itu, Aman Ramovich yang selalu menjadi bahan tertawaan media barat karena latar belakangnya sudah cukup kehilangan akal karena ejekan ini. Kini satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah menikahi seorang putri bangsawan Eropa agar bisa membalas hinaan mereka yang selalu merendahkannya. Jadi, begitu menerima telepon dari Olivia, dia pun langsung meluncur dengan penuh semangat. Untungnya jarak antara Saint Petersburg dan Skandinavia hanya sekitar 1000 km lebih. Dengan pesawat biasa, hanya memerlukan waktu 2 jam untuk tiba di sana. Namun, Aman Ramovich tidak menyangka kalau Helena akan bersikap begitu dingin terhadapnya. Maka dia pun menoleh pada Olivia dan bertanya, Putri Olivia, tentang hal yang kita bicarakan lewat telepon itu, apakah masih berlaku?
Olivia tersenyum. Tentu saja masih berlaku. Aku akan segera menjadi ratu Skandinavia. Seorang ratu tidak mungkin menarik kembali ucapannya. Kau bisa tenang, Tuan Ramovich. Mendengar hal itu, Aman Ramovich tampak lega dan berkata, bagus sekali. Dia tahu kalau Olivia pasti punya cara untuk memaksa Helena agar setuju. Bagaimana caranya, itu bukan urusannya. Yang penting, begitu Helena bisa dibawa ke Saint Petersburg, dia akan langsung mentransfer 500 juta euro ke rekening kerajaan. Semua orang akan merasa senang. Lalu Olivia pun tersenyum dan berkata, kalian semua sudah terbang jauh-jauh ke sini. Pasti kalian lelah. Mari kita kembali ke istana dulu. Malam ini akan ada pesta megah untuk menjamu kalian. Aman Ramovich tentu saja langsung menyetujuinya. Sementara Andi Rewa tidak berkata apa-apa. Dia bersikap seperti tamu yang mengikuti arahan tuan rumah. Mereka pun menaiki rombongan mobil kerajaan menuju istana. Rombongan terdiri dari 6 mobil. Olivia dan tunangannya William duduk di mobil kedua. Andi dan Helena di mobil ketiga. Dan Aman Ramovich sendiri di mobil keempat. Di dalam mobil, Andi Rewa menutup mata dan beristirahat. Sementara itu, Helena tampak sedikit gelisah. Beberapa kali dia ingin berbicara dengan Andi, namun karena ada sopir dan pelayan kerajaan di kursi depan, dia pun menahan diri. Sementara itu di mobil kedua, Olivia dan William sedang mendengarkan suara nafas dari alat penyadap khusus. William mengerutkan keningnya. Kenapa mereka tidak bicara sama sekali? Apakah mereka sadar ada alat penyadap? Olivia menggeleng. Aku juga tidak yakin. William bertanya lagi. Olivia, kau sudah memikirkan cara bagaimana tentang bagaimana menghadapi Andi? Olivia menjawab santai. Apa yang perlu dihadapi darinya? Setelah Helena dibawa oleh Aman Ramovich, biarkan saja dia pulang ke negaranya. William berkata dengan dingin, tidak bisa. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Olivia terkejut. Jangan bilang kau ingin membunuhnya. Meskipun keluarga Rewa berada jauh di Indonesia, tapi kalau kita membunuh orang mereka, itu bisa menjadi masalah besar.